Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah keaslian doa, mencari kehadiran Tuhan dengan kerendahan hati, dan bukan kekaguman masyarakat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 5, ayat 12 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Namun, kabar tentang Yesus makin jauh tersebar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 5, ayat 12 sampai ayat 16, yang menceritakan perjumpaan Yesus dengan seorang penderita kusta. Pada saat ayat ini ditulis, penyakit kusta tidak hanya merupakan penyakit fisik, tetapi juga membawa stigma sosial dan agama yang buruk. Penderita kusta dianggap najis, dan seringkali terpinggirkan dari masyarakat, terpaksa hidup terisolasi, dan menanggung penderitaan fisik dan emosional akibat kondisi mereka, dan juga kondisi ekonomi yang sulit. Dalam ayat bacaan hari ini, kita melihat belas kasih dan kuasa Yesus terlihat sepenuhnya, ketika dia menyembuhkan penderita kusta dengan sentuhan, dan sebuah perintah yang sederhana. Penyembuhan secara ajaib, ini tidak hanya menunjukkan otoritas Yesus atas penyakit, namun juga mengungkapkan kesediaannya untuk menjangkau anggota masyarakat yang terpinggirkan dan paling diremehkan. Konteks bacaan ayat Alkitab hari ini berbicara tentang kuasa transformatif belas kasihan dan jamahan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Hal ini menyoroti kesediaan Tuhan untuk terlibat dengan orang-orang yang terbuang dari masyarakat, menawarkan kepada mereka tidak hanya kesembuhan fisik, tetapi juga penerimaan Tuhan tanpa memandang status, pemulihan martabat sebagai manusia, dan pemenuhan kebutuhan seseorang untuk berkomunitas. Lebih jauh lagi, ayat bacaan Alkitab ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap perintah Tuhan. Setelah menyembuhkan penderita kusta, Yesus memerintahkan dia untuk pergi dan menunjukkan dirinya kepada imam, mengikuti ritual pembersihan yang ditentukan menurut hukum Musa. Tindakan ketaatan penderita kusta ini menunjukkan imannya dan menjadi kesaksian atas karya mukjizat Yesus dalam hidupnya. Secara keseluruhan, konteks bacaan firman Tuhan hari ini menekankan belas kasihan Tuhan, kuasa Yesus, dan otoritasnya dalam menghadapi penderitaan manusia, dan dalam menghilangkan stigma buruk dalam masyarakat. Hal ini mengundang umat beriman untuk merenungkan teladan Yesus dalam menjangkau kaum marginal, dan merangkul mereka dengan kasih dan penerimaan. Hal ini juga menantang orang percaya untuk menanggapi dengan iman, dan kepatuhan terhadap perintah Yesus, percaya pada kemampuannya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan semua aspek kehidupan seseorang, dan mengubah kehidupan mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah gaya hidup modern kita yang sangat terikat dengan gadget, di mana media sosial berkembang dengan pesat dalam menyita waktu kita, kebutuhan akan respon dan citra publik seringkali lebih diutamakan daripada keaslian batin, telah menyebabkan kita mudah melupakan esensi doa yang sebenarnya. Hari ini, melalui firman-Nya, Tuhan Yesus mendemonstrasikan kekuatan doa yang sejati, melalui teladan penyembuhannya. Dalam ayat bacaan Alkitab ini, kita menyaksikan perjumpaan mendalam antara Yesus dan seorang penderita kusta.
Daripada mencari perhatian atau kekaguman dari orang banyak, penderita kusta mendekati Yesus dengan kerendahan hati dan ketulusan, mengakui otoritasnya dan memohon kesembuhan. Yesus, tergerak oleh belas kasihan, menanggapinya dengan sentuhan kasih, dan sebuah perintah sederhana, memulihkan penderita tersebut, menjadi pulih seutuhnya. Dari ayat bacaan ini, pesan Tuhan bagi kita dalam konteks saat ini sangatlah jelas. Doa yang sejati bukanlah tentang rasa kagum atau pengakuan di depan umum, tetapi tentang mencari kehadiran Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Di dunia yang sering menghargai penampilan luar dari spiritualitas dan pengakuan publik, Tuhan mengundang kita untuk mengasingkan diri ke tempat-tempat terpencil, jauh dari kebisingan dan gangguan, untuk berkomunikasi secara intim dengannya. Dia memanggil kita untuk mendekatinya dengan hati terbuka, bebas dari kepura-puraan atau perbuatan baik yang didasarkan pada kemunafikan, percaya pada kasih, belas kasihan, dan kuasa Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita menerapkannya dalam kehidupan nyata kita. Pertama, marilah kita memupuk kebiasaan mencari kehadiran Tuhan dalam kesendirian, menyisihkan waktu khusus untuk berdoa dan bersekutu dengannya. Hal ini bisa berupa melepaskan diri dari gadget kita, mencari tempat yang tenang, dan membiarkan diri kita hadir sepenuhnya bersama Tuhan. Kedua, marilah kita mendekati Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan, menyerahkan kebutuhan, keinginan, dan beban kita di hadapannya dengan kejujuran dan kerentanan. Yang terakhir, marilah kita melepaskan kebutuhan akan pengakuan atau persetujuan publik dalam kehidupan doa kita, dan sebaliknya kita berfokus pada memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pelajaran mengenai doa yang otentik, yang memungkinkan kami berkomunikasi secara intim denganmu. Tolong kami untuk mendekati Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan, mengupayakan kehadiran Tuhan di atas segala persoalan kami. Kiranya doa kami menjadi ekspresi tulus dari cinta kasih, kepercayaan, dan ketergantungan kami pada Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.